Hello good people, welcome back to Kepo Kemas Podcast. Oke, di hari ini kita bakalan ngebahas tema kampus dan ruang aman dari pelecehan seksual. Menurut saya pribadi nih kayaknya hal yang sensitif dibahas, tapi perlu banget untuk dibahas. Tapi saya tidak sendiri di sini, saya bersama 3 narasumber kita dari Komite Anti Kekerasan Seksual dan Hima Sosiologi FIS UNM. Mungkin boleh dikenalkan dulu namanya Kak dari Komite Anti Kekerasan Seksual. Oke, jadi halo, saya seorang anggota dari Komite Anti Kekerasan Seksual. Saya sekarang semester 3 jurusan dari Kesehatan Masyarakat. Oke, kalau Kakak dari Hima Sosiologi FIS UNM, ini ada 2 orang nih. Iya. Kalau saya baca ini dari bidang gender ya. Boleh perkenalan dulu Kak. Mungkin saya dulu pertama. Ya. Perkenalkan, nama saya Yusika Limbong Allah dari bidang gender Hima Sosiologi FIS UNM, periode 2023-2024, dan sekarang juga saya masih semester 5. Semester 5. Yang satunya? Nama saya Dela, saya sama dengan rekan saya dari bidang gender Hima Sosiologi FIS UNM, periode 2023-2024, sekarang semester 3. Semester 3 ya. Jadi ini kita lagi kalau bisa dibilang ini kayak girl talk gitu, karena kita berempat ini sama-sama mahasiswi juga. Di ruangan ini kita bakalan ngebahas, kalau dilihat dari temanya kan kampus dan ruang aman dari pelecehan seksual. Nah, kalau untuk di ranah kampus yang saya lihat ini sensitif sekali buat kita bahas ini, apalagi mungkin kalau sampai terdengar di telinganya dosen-dosen kalau kita bahas ini. Cuman alhamdulillahnya di Unhas sendiri ataupun di UNM sendiri ada satu lembaga yang betul-betul concern buat membahas ini. Kalau dari Unhas sendiri ada Komite Anti Kekerasan Seksual. Kalau di UNM sendiri itu apakah sama juga Komite Anti Kekerasan Seksual atau apa? Kalau saat ini Kak, di UNM itu sendiri kita adakan itu namanya Satgas PPKS UNM sekarang. Satgas PPKS UNM itu ya, sama dengan concernnya sama Komite Anti Kekerasan Seksual juga? Sebenarnya sih sama Kak, tapi mungkin karena Satgasnya juga baru-baru diperadakan. Mungkin kalau secara mekanisme yang ada itu belum ada memang transparansi yang secara maksimal ke mahasiswa. Jadi untuk orientasi dari Satgas PPKS UNM sendiri ini masih belum terlalu dipahami oleh teman-teman di mahasiswa. Ya, belum istilahnya kayak belum terlalu disonding lah ya sama untuk mahasiswa di UNM juga. Kalau di UNHAS sendiri nih Kak, gimana? Lembaga Komite Anti Kekerasan Seksual ngelihat ada nggak? Nanti kita bahas itu tentang ada atau enggak ya. Cuman dari tupoksinya sendiri nih dari Komite Anti Kekerasan Seksual di Universitas Hasanuddin itu kayak gimana? Jadi Komite Anti Kekerasan Seksual di Universitas Hasanuddin itu merupakan sebuah lembaga mahasiswa, tapi dia bersifat independen. Ya. Jadi dia berdiri sendiri. Jadi dari Komite Anti Kekerasan Seksual ini, dia itu lebih membahas tentang bagaimana sih pencegahan dari kekerasan seksual, bagaimana pengawalan kasus. Nah, jadi dari KAKS ini, jadi disingkat dengan KAKS, itu sudah membahas bahkan sudah mengkaji beberapa kasus, bahkan juga biasa mengkaji film, mengkaji lagu tentang isu-isu gender seperti itu. Isu-isu gender ya. Ini yang saya tadi dengar pengawalan kasus. Iya. Mungkin nanti di pertengahan obrolan ini kita bisa bahas pengawalan kasus yang seperti apa yang dilaksanakan sama Komite Anti Kekerasan Seksual di Universitas Hasanuddin sama di Universitas Negeri Makassar. Nah, kalau dari tema yang dibahas Kemasos Podcast pada hari ini tuh kita concernnya tuh ada 3 nih. Gimana kampus dapat meningkatkan rasa aman bagi sivitas akademika, terutama dalam menghadapi isu-isu keamanan dan pelecehan. Ada juga apakah ada inisiatif tertentu yang diambil untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan aman bagi mahasiswa, dan ada juga itu bagaimana lembaga mahasiswa mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual. Mungkin nanti diwakili
Untuk lembaganya diwakili sama Hima Sosiologi UNM. Nah, boleh cerita sedikit nggak? Ini di ranah kampus ya. Komite Anti Kekerasan Seksual banyak nggak dapat laporan-laporan dari mahasiswi, ataupun bisa kan ini netral ya, maksudnya mahasiswi juga bisa ngelapor, mahasiswa juga bisa ngelapor kan? Ada nggak laporan-laporan yang ada di Universitas Hasanuddin atau gimana? Oke, jadi sejauh ini tuh sudah terdapat beberapa kasus. Saya sendiri pun sebagai anggota baru tuh merasa kaget, ternyata kampus yang sebenarnya kita pandang sebagai tempat untuk menuntut ilmu, berisi dengan orang-orang terdidik, orang-orang intelektual, tapi nyatanya ternyata terdapat banyak-banyak kasus seperti itu. Itu pun juga suatu culture shock buat saya. Tapi ternyata dari laporan-laporan dari Komite Anti Kekerasan Seksual itu ternyata terdapat beberapa kasus. Nah, tapi kebanyakan itu didominasi dari laporan dari mahasiswi ya yang sudah berani speak up tentang kasusnya, seperti itu. Kekerasannya ini bisa antar mahasiswa, bisa juga dari dosen. Tapi kalau untuk mahasiswa tersendiri itu karena seperti yang kita ketahui ya, kalau laki-laki biasanya itu merasa malu kalau misalnya ingin speak up tentang kasus tersebut. Oke. Terus kalau dari UNM sendiri nih, tadi Satgas PPKS itu gimana? Kalau di ranah kampus UNM sendiri, apakah udah mahasiswanya tuh udah concern gitu gak sama apa kasus-kasus pelecehan seksual, atau memang kalau dirasa masih ada apa ya istilahnya kayak edukasi lah sama mahasiswa ataupun mahasiswa di UNM? Kalau kan kita juga menyinggung terkait Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 di mana kan di perguruan tinggi itu sewajibnya untuk mengadakan Satgas PPKS. Nah, di UNM sendiri itu dia kan penyusunannya di Satgas itu dia kurang transparan. Oke. Jadi jika ditanya terkait apakah mahasiswa sudah tahu atau paham terkait hal semisal pengawalan terkait kasus-kasus itu, sejauh ini kalau dari Satgas sendiri dia berfokus pada sosialisasi secara dibilang berkala pun tidak juga, karena kadang mereka sosialisasinya itu ketika ada mahasiswa KKN yang akan melakukan pelepasan atau mahasiswa PPL. Nah, di mana hal itu kan menjadi salah satu PR kembali terhadap teman-teman Satgas di sana untuk lebih maksimal lah untuk memberikan pemahaman terhadap teman-teman mahasiswa UNM. Nah, melihat dari realitas itu, kami dari Hima Sosiologi UNM sendiri menginisiasi namanya Ruang Aman. Ruang Aman. Ya. Ruang Aman itu kayak gimana tuh, Kak? Nah, Ruang Aman itu dia kami inisiasi untuk sebagai wadah pengaduan untuk teman-teman, wadah pengaduan, konseling ataupun advokasi. Nah, di Ruang Aman ini sendiri kita juga bekerja sama dengan mitra UPT DPPA. Ya. Jadi kita akan saling bekerja sama untuk mengawal kasus-kasus teman-teman yang ketika mereka mengadu ke Ruang Aman, kita akan melihat apa yang menjadi kebutuhan teman-teman di dalam. Ketika dia butuh konseling, kita bisa bawa ke PT DPPA. Jadi kita sama-sama untuk bekerja sama mengawal kasus, tapi bukan hanya mengawal saja, tapi kita berfokus juga dengan pemulihan si korban. Jadi ini ceritanya Ruang Aman ini sebagai perantara ya. Untuk langsung ke ini mitranya. Tapi ini kalau Ruang Aman kan diinisiasi sama Hima Sosiologi. Ini terbuka untuk semua mahasiswa-mahasiswa UNM atau kayak gimana? Kalau kita itu tidak tertutup, artinya dia di dalam kampus maupun luar kampus kita inisiasi. Jadi semisal bisa aja kalau Universitas Hasanuddin semisal sama Universitas Negeri Makassar ini saling menjadi apa ya istilahnya sebagai perantara lah. Kalau kita lihat korban ya, kalau kita bicara tentang korban kekerasan seksual kan orang-orang pasti dan si korban pun masih merasa
untuk apakah ini buat speak up, untuk apakah ini buat, karena satu yang kalau yang saya lihat dari mungkin dia malu atau mungkin dia takut sama pandangannya orang, apalagi kan kalau kita nih sebagai cewek ketika nauzubillah, tapi kalau saat dilecehkan dan orang-orang tahu itu kan kayak berbekas sampai tua kayaknya tuh hal tersebut. Nah jadi itu orang-orang bakalan takut ini perempuan bakalan takut buat speak up. Tapi kalau saya pribadi lihat di luar dari kita lihat dari korban, kayaknya ada nggak sih itu kayak edukasi sama masyarakat. Semisal saya nih orang awam yang semisal Feni dapat sebuah kekerasan seksual atau pelecehan seksual, tapi nauzubillah ya jangan sampai. Tapi ketika saya orang awam yang lihat terus Feni speak up, itu kan pasti kalau saya bilang karena begini apa segala macam, pasti ada hal-hal negatif yang muncul di pikiranku soal ini Feni. Itu apakah memang ini komite anti kekerasan seksual ataupun ruang aman ini kasih juga edukasi buat masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi untuk kayak orang-orang yang dilecehkan atau yang dapat pelecehan seksual, kita rangkul loh harusnya, bukan kayak kita judge apa segala macam itu. Apakah memang itu kita juga perlu edukasikan atau memang itu hal yang betul-betul dari pribadi sendiri? Kalau menurut dari pandangan Feni, Kak Dela sama Kak Yusika gimana tuh? Baik, kalau saya melihat memang ya di masyarakat itu stigma tentang perempuan yang dilecehkan ataupun korban pelecehan itu masih sangat kental di masyarakat. Bahkan ketika seorang menjadi korban pelecehan seksual, yang dipertanyakan itu bukan tentang apa yang dialami oleh si korban, tetapi baju apa yang digunakan, betul. Pada jam berapa dia keluar menjadi korban, dia mendapatkan hal tersebut. Tapi kami dari Hima Sosiologi mencoba untuk ketika ditanya apakah ada sosialisasi maupun pemberian pengetahuan kepada teman-teman terkait pelecehan seksual. Kami ada program itu di bidang kami memberikan semacam pemahaman kepada mahasiswa baru melalui program kami yang bernama Fokus Gender Discussion. Dan di dalam forum itu kami fokus memberikan materi kepada mahasiswa baru terkait pemahaman lebih mendalam terkait isu-isu gender, baik pelecehan seksual, feminisme dan segala macam. Jadi kalau untuk mahasiswa UNM sendiri sudah dibekali ya dari mahasiswa baru untuk begini loh. Untuk di ranah kampus kan pasti kalau kita berangkat dari SMA ke kuliah otomatis ada culture shock yang bakalan kita rasakan. Mungkin itu salah satu edukasi juga buat mahasiswa baru kalau di ranah kampus ini bisa terjadi loh, dan cara kita antisipasi, cara kita buat mengurangi hal tersebut, bahkan kalau bisa dihilangkan betul-betul, ya itu tadi saya sepakat sih dengan adanya pembekalan untuk mahasiswa baru terkait hal tersebut. Kalau di Komite Anti Kekerasan Seksual di Universitas Hasanuddin itu kayak gimana tuh? Jadi dari Komite Anti Kekerasan Seksual itu ada Biro Edukasi. Nah, jadi dari Biro Edukasi itu tentunya ada juga beberapa program yang ditujukan untuk memberikan edukasi tentang bagaimana sih kekerasan seksual itu. Karena melihat dari seperti yang dibilang tadi sama Kak Dela, orang-orang itu kalau misalnya ada kekerasan seksual yang ditanya tuh dari bajunya, dia jam berapa keluar. Padahal faktanya itu kekerasan seksual itu tidak melihat dari baju apa yang dia gunakan, jam berapa dia keluar. Karena bahkan secara online pun sekarang itu sudah bisa terjadi lewat komentar, verbal maupun non verbal itu bakal kenal. Bahkan pembelajaran daring itu bahkan ada seperti itu, ada kasus seperti itu. Jadi dari komite anti kekerasan seksual itu ada Biro Edukasi, di mana kita melakukan sebuah
beberapa program tentang edukasi. Contohnya itu ada beberapa kajian. Nah, dari kajian itu kita mengkaji beberapa film tentang isu-isu gender. Kemudian juga baru-baru ini dari anggota-anggota baru itu membuat sebuah buku itu dengan judulnya Menyuarakan Yang Tak Bersuara. Nah, di situ ada beberapa kasus dan ada beberapa pesan dan juga pandangan-pandangan bagaimana sih sebenarnya kekerasan seksual itu. Mungkin teman-teman bisa akses dari Instagramnya. Instagramnya apa tuh, Kak? Instagramnya itu com.antikekerasanseksual. Oke. Jadi ini betul-betul buat pemahaman juga untuk mahasiswa, mahasiswi. Karena banyak saya rasa orang yang tidak tahu kalau dia dilecehkan juga. Banyak orang yang tidak sadar itu. Banyak sekali entah itu dari temannya sendiri. Bahkan menurutku kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu terjadi sama orang terdekat. Iya. Yang pelakunya tuh bisa kebanyakan yang saya lihat orang terdekat. Nah, kalau untuk Hima Sosiologi sendiri, ya Hima Sosiologi UNM sendiri nih, kalau di UNM sendiri kan udah ada tuh ruang aman yang diinisiasi sama Hima Sosiologi. Tapi yang saya mau tahu gimana kampus ngerespon laporan atau keluhan terkait kekerasan itu, kalau ada terjadi kekerasan ataupun pelecehan seksual, gimana tuh respon kampus? Apakah kampus ya udah cukup sekedar tahu aja atau memang ditindaklanjuti atau seperti apa? Kalau dari UNM sendiri kayak gimana tuh? Ya, kalau dari pihak UNM sendiri ketika melihat kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual kan dulu itu banyak sekali kan keluar kasus-kasus yang ada di UNM. Nah, kadang kalau stigma di kampus, kadang kalau ada kasus-kasus seperti itu pasti lebih diutamakan nama baik kampus. Iya, jadi betul. kadang kasus yang dikawal itu tenggelam. Jadi kalau di UNM sendiri ada memang beberapa kasus dia yang mereka kawal dan kembali lagi bagaimana si pelaku ini bisa diberikan sanksi yang setimpal dengan apa yang diperbuat. Jadi ada yang dicabut jabatannya dan sebagainya. Tapi untuk sekarang pun dalam proses pengawalan di UNM sendiri itu belum maksimal. Belum maksimal karena untuk Satgas PPKS pun dia kan dia lebih berfokus kepada dia sosialisasi dulu. Dan ketika untuk secara pengawalan mekanisme yang mereka jalani pun belum semaksimal itu diperlihatkan ke mahasiswa bagaimana sih memang mekanisme pengawalan mereka seperti apa. Jadi untuk secara rincinya tuh mungkin saya belum bisa menjelaskan secara bagaimana sih pihak UNM itu bisa mengawal kasus karena realitanya dalam transparansi saja itu belum ada, maksudnya belum maksimal terhadap mahasiswa. Jadi begitu kenapa Hima Sosiologi ini gencar untuk bisa memberikan sebuah pemahaman terhadap teman-teman mahasiswa terkait kasus-kasus ini karena untuk dalam hal pengadvokasian saja di ranah mahasiswa pun masih minim. Jadi bagaimana kita bisa melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap teman-teman bahwa ini penting loh untuk dikawal teman-teman karena sejatinya ketika kita menjadi korban seumur hidup identitas kita itu selamanya korban. Tapi bagaimana kita bisa mengawal dan juga bagaimana kita bisa memberikan rasa aman terhadap teman-teman para penyintas begitu. Jadi perlunya lebih jadi PR kembali juga dari Hima Sosiologi untuk bisa gencar dalam memberikan pemahaman, tapi bukan hanya pemahaman saja, tapi berfokus juga kepada pengaplikasiannya. Bagaimana teman-teman bisa mengawal kasus-kasus yang ada. Kalau dari Unha sendiri nih, kita kan kalau bicara tentang di ranah kampus, saya rasa sensitif sekali buat kita bahas. Tapi itu yang tadi saya awal bilang, perlu banget buat dibahas ini karena orang-orang bahkan kadang nggak tahu kalau dia dilecehkan. Ada pun juga yang pelakunya dia nggak sadar kalau dia sedang melecehkan. Itu kan menurutku satu hal yang
nggak bisa didiamkan seperti itu. Nah, kalau dari Komite Anti Kekerasan Seksual sama Ruang Aman di UNM sendiri tuh gimana sih respon-respon mahasiswa-mahasiswinya di sana? Pas tahu, oh ada nih Ruang Aman ini, ada nih Komite Anti Kekerasan Seksual, gimana? Maksudnya mungkin dari teman-temannya aja dulu, kayak responnya mereka kayak gimana? Apakah memang ngedukung atau malah bahkan ada yang kayak untuk apa kok bikin ini, untuk apa kok bikin ini Ruang Aman, apa sih itu Komite Anti Kekerasan Seksual begini segala macam. Kalau dari Unhas dulu deh, gimana respon mahasiswa-mahasiswinya? Oke, jadi karena kebetulan saya juga masih anggota baru, belum sampai setahun di dalam, tapi setelah masuk dari Komite Anti Kekerasan Seksual itu saya sudah mulai memperkenalkan kepada teman-teman saya, teman-teman sekitar lah, teman-teman kampus. Dan mereka juga sempat bertanya, memangnya kalau misalnya saya melapor ke sini bakal selesai itu masalahnya begitu? Terus ya itu pentingnya kita kenalkanlah bagaimana sih sebenarnya pengaduan yang aman tentang kasus kekerasan seksual, karena dari beberapa lingkungan saya, bahkan teman-teman saya itu kalau misalnya saya ceritakan sesuatu, ternyata mereka tidak tahu bilang, oh ini yang termasuk kekerasan seksual, seperti itu. Jadi memang penting sekali untuk mengetahui adanya lembaga-lembaga seperti ini, seperti dengan teman-teman tadi yang dari UNM itu memang penting sekali kalau misalnya dari lingkungan kita sekitar dulu lah, dari teman-teman kita sendiri itu tahu kalau misalnya ternyata ada loh lembaga seperti ini yang untuk mengawal kasus. Jadi yang paling pertama memang itu kita harus memperkenalkan kepada mereka itu bagaimana sih lembaganya, dan di dalamnya itu mereka bisa dapat edukasi, karena kembali lagi tadi yang awal, bahkan mahasiswa-mahasiswa di beberapa universitas, contohnya kita Unhas di sini tuh masih banyak yang tidak tahu bagaimana sih kekerasan seksual itu. Kemudian kalau untuk masalah pengaduan dari komite itu sudah menerima beberapa kasus dan sudah banyak juga yang sudah selesai, tapi ya seperti itulah, namanya juga kasus kekerasan seksual. Bahkan ada biasa yang mungkin sudah merasa tidak usah untuk dilanjutkan lagi kasusnya begitu, tapi ya mungkin pesan dari saya juga kalau misalnya seperti itu ada kasus, kita harus berani berbicara, berani speak up. Setuju. Kalau dari UNM sendiri gimana respon mahasiswa-mahasiswinya di sana pas tahu ada Satgas PPKS sama Ruang Aman ini? Memang ya, berdasarkan pengalaman kami beberapa kali sosialisasi kepada teman-teman mahasiswa secara umum, memang ada beberapa teman-teman mahasiswa, bahkan kebanyakan ini tidak mengetahui indikasi bagaimana ketika dia menjadi korban pelecehan seksual. Mereka tidak sadar bahwa itu merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Tetapi mirisnya juga ada beberapa teman-teman yang ketika kita melakukan sosialisasi itu bahkan menjadikan candaan apa yang kita bawa itu. Jadi hal ini menjadi miris, membuktikan bahwa di kampus, bahkan di lingkungan kampus, hal-hal seperti ini belum dimengerti. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan rasa aman ketika hal-hal seperti ini masih dijadikan candaan, ketika kita ingin menginisiasi suatu gerakan yang ini positif, tetapi responnya tidak sesuai yang diinginkan. Berdasarkan pengalaman saya juga, saya tertarik masuk ke dalam bidang gender ketika teman-teman dari Hima Sosiologi gencar melakukan sosialisasi kepada kami, memberikan pemahaman kepada kami bentuk pelecehan seksual. Kemudian saya sadar bahwa yang selama ini saya alami ternyata bentuk dari pelecehan seksual. Ternyata banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lingkungan saya, yang mengeksploitasi saya, yang tidak memberikan saya keadilan, yang itu memberikan saya rasa ketertarikan untuk bisa belajar kepada teman-teman Hima Sosiologi. Itu jadi memang saya rasa juga perlu sekali adanya sosialisasi terus-menerus, bukan cuma saat semisal ada agenda-agenda besar kayak di kampus, misal PPKMB semisal, itu kan kadang ada yang biasa sosialisasikan, tapi menurutku untuk sosialisasi kekerasan seksual dan pelecehan seksual di kampus itu kalau perlu itu bisa disosialisasikan tiap hari, bahkan harusnya
saya nggak tahu sih kalau di UNAS ada atau enggak, cuman kayak harus ada betul-betul juga kerjasama dari tiap fakultas. Jadi kita, karena kan kalau mau dipikir kita mahasiswa mau langsung ngadu ke Komite Anti Kekerasan Seksual, ya memang boleh, cuman ya nggak tahu itu agak ribet atau enggak, cuman kayak lebih lama Ki. Tapi kalau betul-betul kita semisal di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unhas, kita kerjasama sama Komite Anti Kekerasan Seksual sama pokoknya seluruh stakeholder yang ada di ranah kampus. Jadi cepat dan tanggap ini dalam entah itu menyelesaikan kasus, melindungi korban apa segala macam, supaya para yang ditanda kutip predator seksual itu lebih takut. Kalau yang saya lihat harusnya lebih takut, ini sudah masuk di tiap fakultas, jadi kayak betul-betul entah itu tiap minggu atau tiap bulan betul-betul ada memang laporan, dan it's okay buat pihak kampus tahu nama dan nama pelaku sama korban, tapi ya udah dirahasiakan aja, maksudnya nggak usah di share sama teman-teman yang lain atau ke fakultas lain, cuman ya khusus untuk fakultas aja sama Komite Anti Kekerasan Seksual. Kalau itu yang saya lihatnya. Kalau kita juga bahas tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual di ranah kampus, saya enggak mau terlalu menyalahkan atau bagaimana, cuman kadang ada beberapa cerita yang saya dapat itu kalau dosen pun, tanda kutip ya, dosen pun biasa melakukan. Saya enggak sebut semua dosen, cuman maksudnya adalah beberapa oknum dosen yang dia pakai gelar dosen tapi dia lecehkan mahasiswanya ataupun mahasiswinya, dan itu menurutku bisa saja itu terjadi di lingkup UNM sendiri, di Unhas sendiri. Nah, kalau dari UNM sendiri bagaimana, kan tadi udah dijelasin kalau Hima Sosiologi ini bentuk pengawalannya nih untuk mendukung pelecehan seksual itu kan menginisiasikan ini ruang aman. Apakah ini Hima Sosiologi, kalau Hima Sosiologi di UNM itu di Fakultas FISH. Jadi emang di tiap fakultas itu beda-beda itu atau kayak gimana kok untuk di UNM sendiri? Ya. Ini ruang amannya. Karena kan semisal kayak yang saya tadi ngomong, kalau di tiap fakultas beda-beda, apakah memang di UNM sudah menjalankan itu, kayak semisal di FISH nih ada ruang aman, di fakultas lain ada cuman namanya aja yang beda atau kayak gimana? Atau cuman ruang aman saja yang ada di yang diinisiasi sama mahasiswi UNM? Sebenarnya bisa dibilang kalau di UNM itu masih sangat minim gerakan-gerakan seperti ini. Ruang aman ini inisiasi dari Hima Sosiologi sendiri, bahkan di FISH satu-satunya dia tidak terafiliasi dengan fakultas, bahkan ini inisiasi dari Hima Sosiologi sendiri. Karena lagi-lagi ketika kita mengungkapkan suatu gerakan, program, itu tidak ada respon yang baik dari teman-teman di tempat kami. Tapi kalau ini saya tadi bahas tentang ada beberapa mungkin oknum dosen, tapi kan tadi saya tanyakan tentang respon mahasiswa. Kalau respon dosennya kayak gimana? Dari segi mungkin ada beberapa dosen yang tahu tentang ada Komite Anti Kekerasan Seksual di Unhas, ada namanya Satgas PPKS di UNM. Ada banyak nggak dosen yang betul-betul terlibat di dalam situ atau kayak gimana? Dari bebas deh, mau dari mana dulu, cup. Kalau menyinggung kembali Satgas PPKS di UNM, kan dia ketuanya dosen. Tapi untuk masalah dari regulasi-regulasi yang ada untuk dosen-dosen yang terlibat itu memang dia belum terlihat jelas. Oke. Jadi dia kan kebanyakan dia melibatkan mahasiswa yang latar belakangnya pernah mengikuti kegiatan yang berkorelasi dengan regulasi-regulasi di Satgas PPKS UNM.
Nah, untuk secara keterlibatan dosen dan sebagainya itu pun kalau dilihat secara dokumentasi saja di Satgas PPKS itu mungkin sedikit kurang keterlibatannya, karena kembali lagi bahwa terkait penyusunan yang ada di Satgas PPKS UNM itu dia tidak terlihat jelas apakah bagaimana memang spesifikasi teman-teman yang boleh terlibat di dalam. Karena dari dosen saja, untuk ketuanya itu dosen ketuanya, tapi untuk secara dia terlibat aktif dosen-dosen yang ada UNM itu belum terlihat jelas. Kalau di Unhas sendiri tuh kayak gimana, Penny? Kalau dari Unhas mungkin kakak juga tahu kan kak, Unhas itu juga ada Satgas PPKS Unhas, tapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, kalau Komite Anti Kekerasan Seksual ini itu lembaga independen, dan kebetulan sama seperti kakak tadi yang dari UNEM itu kalau mau dibilang keterlibatan dari dosen itu tidak ada ya? Ya, karena betul-betul cuma mahasiswa saja di dalam. Kalau yang saya lihat dari Instagramnya Satgas PPKS Unhas itu juga mengadakan beberapa kegiatan, tapi kalau untuk pengawalan kasus, kalau sampai sekarang itu saya belum pernah dengar. Padahal saya sudah semester 3, tapi saya belum pernah dengar bagaimana sih pengawalan kasus dari Satgas PPKS Unhas itu. Oke. Jadi ini betul-betul Satgas PPKS Unhas maupun UNM ini boleh dibilang belum maksimal dalam penanganan kasus, dalam dan segala macamnya. Tapi yang saya juga mau tahu ini, kalau dari situnya berarti, kalau tadi obrolannya dari situ berarti memang betul-betul mahasiswa-mahasiswi ini tidak diikut sertakan lah kayak dalam menyusun, entah itu ada kebijakan dari kampus atau apapun itu dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang ada di Satgas PPKS, mungkin seperti itu, Dik. Oke. Betul-betul ini ya. Aduh, dasar kalian semua. Oke, terakhir ini. Kalau dari UNM sendiri sama Unhas sendiri, boleh dong dikasih tahu, mungkin nanti teman-teman yang dengar podcast ini bisa tahu gimana sih caranya buat bikin laporan ke Komite Anti Kekerasan Seksual sama ke Ruang Aman. Mungkin bisa dijelasin kayak gimana, siapa tahu nih ada teman-teman kita, tapi insya Allah semoga nggak ada teman-teman kita yang alamin pelecehan ataupun ngelihat temennya dilecehkan, itu bisa ngelapor di mana dan gimana caranya. Mungkin bisa dari Unhas dulu, gimana nih dari Komite Anti Kekerasan Seksual? Jadi dari Komite Anti Kekerasan Seksual itu ada websitenya, ada websitenya. Dari Instagramnya, di bionya kalau saya tidak salah itu ada dari websitenya itu. Jadi situ kita isi bagaimana sih kasus kronologinya. Oh, diceritain dulu berarti kronologinya ya. Dan nanti kalau dalam kan kita dari komite itu ada beberapa orang, tapi kalau untuk kawal kasus itu cuma beberapa orang, cuma 5 orang saja. Dan nanti itu tergantung dari korbannya. Misal korbannya minta ketemu, tapi korbannya bilang saya cuma mau ketemu dengan 1 orang. Mungkin dia rasa mungkin saya merasa lebih aman kalau cuma 1 orang saja. Ya kita akan ikut dari korbannya tersendiri itu. Terus kalau untuk masalah apakah korbannya mau ditindaklanjuti, misalnya korbannya butuh psikolog atau korbannya butuh polisi, itu kita juga bakalan bantu. Tapi itu tergantung dari korbannya lagi. Kita tidak akan memaksakan, tapi tentunya kita akan memberikan saran yang mana yang baik. Oke. Kalau dari UNM gimana? Ya, kalau dari UNM sendiri hampir sama dengan teman-teman dari komite terkait bagaimana sih kita bisa mengakses ruang aman. Jadi kita ada Google Form juga yang dibuat untuk teman-teman yang ingin melakukan pengaduan. Jadi di dalam itu kita perlihatkan data-data untuk korban itu diisi, terus juga kronologisnya dan juga apa sih yang menjadi kebutuhan teman-teman. Jadi teman-teman dari Hima Sosiologi sendiri cukup terbatas untuk memegang Google Forms tersebut. Kita dari sosiologi itu cuma 2 orang. Oh, jadi cuma yang pegang Google Form-nya itu cuma 2 doang. Kalau di Unhas sendiri gimana? Kalau di Unhas sendiri itu ada
di bagian bironya. Oh, di bagian biro. Ya, Oke. ada yang memang apa namanya? Dia yang pegang G-formnya itu. Tapi oke. kalau untuk kawal kasus itu nanti Dipilih secara orangnya. iya. Kalau misal saya saya sendiri dari Biro Advokasi Internal. Ya. Jadi kalau misalnya saya memang mau mengawal kasus itu boleh-boleh saja seperti itu. Jadi tergantung dari kemauan kita, tapi terbatas untuk pengawalan kasusnya. Jadi terbatas 5 orang. Oke. Terakhir nih, saya mau minta dong pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin pernah merasakan pelecehan seksual, kekerasan seksual, entah itu dia jadi korban ataupun si pelakunya. Ada nggak pesan buat dari UNM sendiri, dari Unhas sendiri terkait hal tersebut? Mungkin dari UNM dulu. Apa pesannya buat korban maupun pelaku? Mungkin saya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin menjadi korban dari pelecehan seksual maupun kekerasan seksual, teman-teman jangan merasa berkecil hati. Teman-teman tidak salah dalam hal ini. Teman-teman bukanlah penyebab hal itu terjadi kepada teman-teman, tetapi salahnya dari si pelaku. Kami ada bersama teman-teman ketika teman-teman membutuhkan rangkulan, teman-teman membutuhkan bantuan, teman-teman membutuhkan teman cerita, teman-teman membutuhkan tempat berlindung. Kami siap membantu teman-teman. Teman-teman jangan pernah menyalahkan diri teman-teman sendiri. Ya, betul. Ini bukan salah teman-teman. Teman-teman adalah tetap manusia sesuai dengan apa yang teman-teman sebelumnya. Tidak ada yang berubah dari diri teman-teman. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Cari perlindungan ketika teman-teman tidak mampu untuk mengakses perlindungan, mendapatkan haknya teman-teman bisa datang kepada kami. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Tetap semangat dan jangan jadikan itu hambatan untuk menggapai apa yang teman-teman inginkan. Kalau Feni, apa nih pesannya nih? Oh ya, jadi kalau pesan dari saya buat teman-teman yang mungkin pernah merasakan kekerasan seksual itu jangan langsung down, jangan langsung merasa bahwa dirinya itu sudah tidak berharga lagi. Tetap ingat teman-teman itu akan terus tetap berharga. Betul. Dan khususnya buat teman-teman yang ada di Unhas, itu kalau misalnya kalian merasa ada kekerasan seksual, kalian tahu atau kalian sendiri yang mengalami, itu bisa akses ke link yang ada di bio Instagram Komite Anti Kekerasan Seksual. Itu ada formulir pengaduan, teman-teman bisa mengadukan. Itu jangan pernah takut untuk mengadu, karena kita sendiri itu sudah menciptakan, sama seperti teman-teman dari UNEM, itu sudah ruang aman, pengaduannya itu aman. Jadi teman-teman bisa mengakses linknya di bio Instagram. Dan untuk pelaku nih? Ya, dan untuk pelakunya mungkin bisa jerah lah. Jangan pernah mengulang lagi. Jika misalnya ada orang-orang yang mendengar podcast ini terus merasa pernah melakukan kekerasan seksual, belum terlambat untuk bertobat. Iya. Kalau saya pribadi juga buat pesannya mungkin lebih ke pelaku ya. Maksudnya yang mungkin yang nanti dengar podcast ini ada pelaku yang baru menyadari kalau dia pelaku, tidak ada salahnya buat minta maaf. Tidak ada salahnya buat mengakui saya pernah ternyata lecehan temanku. Tidak ada salahnya buat kalian akui itu, buat minta maaf, karena bisa saja temannya kalian yang kalian pernah lecehkan atau kalian pernah kekerasan dari verbal maupun non verbal itu masih ingat, cuman mereka nggak mau ngomong sama kalian. Jadi kalau memang kalian sadari itu sebagai bentuk kekerasan, bentuk pelecehan, yuk buat nggak ada kata terlambat buat minta maaf, nggak ada kata terlambat buat mengakui kesalahan. Kalau dari Yusika sendiri ada nggak pesannya nih untuk si pelaku korban siapapun di luar sana yang memang ini? Intinya untuk teman-teman, terutama teman-teman korban, tetap jadi
diri sendiri, walaupun memang berat ketika mengalami kejadian tersebut, tapi masih ada teman-teman terdekat yang peduli dengan teman-teman yang mengalami kekerasan ataupun tersebut, pelecehan dan itu ya. Tetap bahwa yang dialami itu tidak akan merubah masa depan. Ya, betul. Kita sama-sama bergerak, kita sama-sama mendampingi teman-teman yang menjadi korban, dan untuk pelaku ya perbaikilah pola pikirnya dan lebih lebih tobat lah. Tobat sih itu betul tobat boy. Oke, ini kita nggak kerasa udah hampir sejam kita ngobrol, udah terkait dengan isu-isu kekerasan seksual di ranah kampus. Kita bahas tentang gimana inisiasi para mahasiswa-mahasiswi ini buat mengawal kasus-kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang ada di kampus. Tapi by the way saya tadi lupa mention kalau buat teman-teman laki-laki yang mungkin merasa kayak kenapa perempuan terus disuarakan, kenapa tidak ada yang disuarakan laki-laki. Buat teman-teman laki-laki yang mungkin pernah juga merasakan kekerasan seksual, pernah merasakan pelecehan, entah itu dari sesama jenis, melawan jenis atau apapun itu, tidak ada salahnya buat melapor, tidak ada salahnya juga buat marah atau tegur temannya kalau memang merasa saat itu dilecehkan dan kalian sadar, ya tegur aja, maksudnya supaya mereka tahu, mereka lihat dan sadari kalau itu merupakan sebuah kekerasan ataupun pelecehan seksual. Oke, mungkin itu aja ya dari kita berempat. Terima kasih buat Feni, terima kasih buat Della, terima kasih buat Yusika yang udah datang dan mampir dan mau ngeluangin waktunya buat obrolin tema kita pada hari ini, yaitu kampus dan ruang aman dari pelecehan seksual. Saya Hairunisa Hairudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.